Oke, salam. Ya, hari ini kita masuk ke seri ketiga dari kemuliaan Tuhan. Kemarin di seri kedua kita sudah belajar eh, tentang kemuliaan Tuhan, terus misi, ya, eh, yang apa yang kita beritakan yang paling banyak menceritakan tentang kemuliaan Tuhan ya itu pasti Injil. Jadi misi penginjilan. Terus apa yang kita bawa, apa motivasi utama kita, ya kan? Yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita bawa yaitu kebenaran, dan gimana caranya untuk mendukung kita memberitakan kemuliaan Tuhan. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan benar, ya kan? Itu cara untuk memuliakan Tuhan itu ada dua. Di kita di dalam di gereja itu memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah, berdoa, itu harus benar. Di luar juga memberitakan kebenaran, dan tentu kebenaran itu kan confirm dengan kebenaran itu kan artinya confirm dengan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk mendukungnya kita harus belajar teologi ya. Nggak bisa, orang Kristen nggak bisa anti teologi ya, nggak mungkin. Ya, kalau kita anti teologi ya nggak tahu apa-apa kita. Justru ketika kita belajar teologi ya, ketika kita mencoba menalar Allah, itu bisa dikatakan sebagai bukti dari kasih kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, atau ketika kita mengasihi sesuatu, mengasihi seseorang, kita pasti akan menyelidiki sesuatu itu. Kita pasti akan berusaha untuk mengenal dia sedalam mungkin supaya kasih kita kepada dia, kepada Allah, kepada objek itu bisa semakin dalam gitu. Jadi makanya teologi ini sangat mendukung. Ya, nggak cuma teologi ya. Yang paling utama ya belajar teologi ya. Yang kedua tentu doa pribadi. Seberapa sering kita sendirian dengan Tuhan itu sangat penting. Ya. Jadi kalau belajar teologi ya doang, kalau kita nggak pernah doa pribadi juga bahaya, sangat berbahaya. Ya. Terus kemarin kita sudah belajar beberapa ayat dari Perjanjian Lama bahwa misi itu adalah pekerjaan yang pasti. Tuhan sudah janji misi adalah pekerjaan yang pasti. Jadi ketika kita melakukan misi dengan benar, pasti ada tuaian. Walaupun mungkin bukan kita yang menuai, mungkin orang lain, mungkin nanti, ya mungkin beberapa waktu kemudian, pasti ada tuaian terjadi. Ketika Injil diberitakan dengan benar, lengkap, komplit, Alkitabiah, ya, di situ Roh Kudus pasti bekerja melahirkan seseorang, yaitu buahnya kita. Walaupun sudah ada janji, tapi misi itu bukan pekerjaan gampang. Bukan pekerjaan gampang. Kita akan ya sebab di Matius, contohnya kita baca di Matius 5 ya, tentang khotbah di gunung yang sudah pernah saya bikinkan videonya ya. Berbahagialah, Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi ketika kita memberitakan kebenaran, dengan misi itu kan memberitakan kebenaran, nah, kita ada chance
bukan ada lagi, pasti dianiaya. Ya karena sudah dikatakan oleh Yesus sendiri, diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya. Sebelumnya dikatakan diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Tapi kita akan dipuaskan. Tapi ketika kita memberitakan kebenaran, kita bisa dianiaya. Ya. Tapi dikatakan ini penghiburannya karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Terus kita sudah belajar dari beberapa yang nggak gampang, pekerjaan misi itu nggak gampang. Walaupun ada kepastian itu hiburan buat kita bahwa apa yang kita kerjakan itu pasti, tapi nggak gampang. Dan saya katakan sekali lagi, ini saya bukan ngomongin misi kepada bangsa-bangsa yang jauh, kepada pelosok-pelosok, hutan-hutan, enggak. Saya juga nggak pernah ke bangsa-bangsa, nggak pernah ke pelosok-pelosok, belum pernah saya. Tapi kita bisa memulai misi kita itu dari yang paling terdekat. Ya. Ladang misi yang terdekat kita ya keluarga kita, anak, istri, teman-teman gereja, tetangga, orang-orang di sekitar kita dulu. Banyak dari mereka, banyak yang nggak ngerti kemuliaan Tuhan, yang nggak ngerti Injil yang benar dalam gereja tuh banyak gitu. Maka itu termasuk fenomena yang ada dalam kekristenan sekarang. Tapi itu nanti ya di seri selanjutnya. Nah, kemarin kita sudah bahas dari yang perjanjian lama, sekarang saya akan bahas dari perjanjian baru, contoh-contohnya kenapa kita mesti seimbang, memuliakan Tuhan itu mesti seimbang, ya, di dalam dan di luar. Contoh-contohnya kemarin di perjanjian lama sudah ada tentang kepastian, sekarang perjanjian baru. Tapi sebelum saya masuk perjanjian baru, saya akan mengutip, sebelum saya lupa, saya akan mengutip Yesaya 66 ayat 1. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku. Jadi dikatakan langit adalah tahta Tuhan dan bumi adalah tumpuan kakinya Tuhan. Jadi kita ini di bumi cuma dapat kakinya Tuhan, ya. Jadi gini loh, kalau saya bikin video tentang pemulihan Tuhan, tentang Injil, tentang ya macam-macam lah, sama dengan video-video yang lain di YouTube yang sudah dibikin banyak orang, itu bukannya saya tahu sudah banyak atau saya tahu sepenuhnya tentang Allah, enggak, ya. Dari video yang saya bikin ini itu hanya berapa persen gitu dari pengetahuan kita tentang Tuhan gitu. Jadi kita manusia terbatas, kita hanya tahu apa yang dinyatakan Tuhan sendiri pada kita, dan saya hanya beritakan apa yang dinyatakan Tuhan pada saya melalui pembelajaran saya secara otodidak, melalui tulisan-tulisan orang, melalui video-video orang lain, profesor, doktor, yang banyak. Jadi ketika saya belajar, mendapat pencerahan dari Roh Kudus, ya itu yang saya coba bagikan di sini gitu. Jadi bukannya saya sudah ahli atau gimana, enggak. Itu saya hanya kecil. Bumi ini hanya tumpuan kaki Tuhan. Jadi kita terus mendapat dikit. Ya. Gak perlu sombong, gak perlu aneh-aneh. Ini hanya sedikit. Ya, jadi kita harus terus belajar. Teologi itu harus dilakukan terus menerus seumur hidup kita supaya kita mengetahui lebih dalam lagi, ya. Nah, di perjanjian baru saya akan langsung ke Yohanes 4 ayat 22.
dikatakan ayat 23 dah langsung. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di sini dikatakan penyembah, artinya jamak, banyak, ya, lebih dari satu. Bagaimana itu bisa jadi lebih dari satu? Tentu saja harus ada orang yang memberitakan keluar. Ya, logikanya kan begitu. Nah, penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini ayatnya sudah sering dikhotbahkan orang-orang, sudah sering diulas macam-macam. Ya. Tapi saya mau bilang menyembah Bapa dalam roh. Roh itu kan membawa hidup. Artinya kalau manusia itu dilahirkan dalam keadaan mati rohaninya dan membenci Allah, dia nggak bisa menjadi penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran karena dia masih mati. Jadi kalau saya katakan penyembah dalam roh ini adalah penyembah yang hidup, otomatis orang ini harus lahir baru dulu. Jadi, untuk lahir baru harus ada unsur Injil yang lengkap dan Alkitabiah, pertobatan, percaya, pernyataan Tuhan, dan perubahan. Itu semua pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu, peranan Roh Kudus itu sangat penting untuk penginjilan. Kita ini hanya alat. Kita mencoba memberitakan kemuliaan Tuhan ke orang lain, ya, memberitakan Injil dengan lengkap. Mereka Roh Kudus bekerja, menyebarukan, bertobat, percaya, mereka lahir baru menjadi penyembah-penyembah yang hidup. Dan itu terus menjadi rantai. Ya. Makanya jangan menjadi penyembah yang egois yang cuma duduk di dalam gereja, ngumpul, nyanyi-nyanyi, berdoa, hanya bermanfaat untuk diri sendiri, gitu, nggak bermanfaat untuk orang lain. Ya, ingat kemarin kita sudah bahas di Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Lihat aja di video-video sebelumnya. Ya, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran artinya tadi sudah bilang kebenaran itu selaras dengan firman Tuhan. Artinya caranya harus benar. Kembali lagi tuh ke teologia, ya, menjadi teolog, belajar teologia, supaya kita bisa menjadi penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Diulang sekali lagi. Menyembah dalam roh dan kebenaran, harus hidup. Ya, dia nggak boleh mati rohaninya, harus lahir baru dulu, baru dia bisa menjadi penyembah-penyembah yang dikehendaki oleh Bapa, ya, yang dinikmati oleh Tuhan. Ya, jadi tahu kan itu kenapa kita harus jadi penyembah yang aktif, yang seimbang, yang memberitakan kemuliaan Tuhan ke orang lain. Baru ini bisa, ayat ini bisa terpenuhi. Bukannya Tuhan membutuhkan kita untuk ini, enggak. Dia bisa aja pakai malaikatnya untuk memberitakan kemuliaan Dia nggak pakai kita, bisa gitu. Makanya kita mau berpartisipasi nggak, ya, kita tahu ini bahwa semuanya sudah pasti, Tuhan sudah ngomong,
Kalau kita nggak berpartisipasi, kita nggak mendaftarkan diri, itu bodoh. Kalau kita nggak bertanggung jawab untuk ikut, itu sangat bodoh. Tapi ingat, kalaupun kita bisa ikut, ya, Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kalaupun kita bisa ikut, itu pasti karena Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Itu pasti karena kita sudah menjadi penyembah yang hidup. Oke. Ayat selanjutnya saya ambil dari Roma 12 ayat 1. Ya. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Kontras ya ini ya dengan Yohanes 4 tadi. Persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Selaras maksudnya. Selaras dengan Yohanes 4 tadi. Persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Roma 12 ditulis oleh Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus itu tokoh misi, ya, tokoh dari misi, pergerakan misi paling hebat mungkin di Perjanjian Baru setelah Yesus, mungkin kalau menurut saya. Misi, ya, dia disebut rasul untuk bangsa-bangsa lain, khusus rasul yang khusus untuk bangsa-bangsa lain, dipilih sendiri oleh Yesus, ya, ketemu di jalan hadap-hadapan muka, diubahkan dia, ketemu Tuhan. Dan ini memang perintah dia ke kita, persembahkan tubuhmu, ya. Perintah secara pribadi. Ini bentuknya auris, lampau. Jadi sekali seumur hidup, mempersembahkan tubuh itu sekali seumur hidup kepada Tuhan. Kenapa dia suruh kita mempersembahkan hidup? Demi kemurahan Allah. Kalau dalam teks Inggris, karena belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita. Belas kasihan itu biasanya berurusan dengan pengampunan dosa. Karena Tuhan sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Tuhan sudah mempersembahkan, merelakan tubuhnya bagi kita. Berbelas kasihan pada kita. Ya. Itu yang menjadi motivasi kita. Makanya kita harus memuliakan Tuhan. Ya. Demi belas kasihan Tuhan, aku menasihatkan kamu. Dalam teks Inggrisnya, aku memohon, I'm begging you, kata Paulus. Aku memohon pada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu dia ngomong secara pribadi sama kita. Nah, terus gimana dengan orang lain? Gimana orang lain bisa mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Di luar sana banyak yang gak tahu tentang pengorbanan Yesus. Banyak juga yang tahu tapi menyangkal, ya. Sedangkan mereka adalah ciptaan Tuhan, tapi mereka gak tahu bahwa mereka tuh punya Bapa di surga yang sangat mengasihi mereka, yang sudah mencurahkan satu-satunya anak yang dia kasihi buat menyelamatkan mereka, ya. Saudara-saudara seiman kita itu, ya, mereka nggak tahu. Justru itu kenapa motivasi kita harus memberitakan kemuliaan Tuhan pada mereka. Ya, sebetulnya salah satu motivasinya ya jiwa-jiwa, tapi itu nggak bisa dijadikan hal yang utama. Karena kalau motivasi kita manusia, ketika mereka menolak, kita akan kecewa. Ketika mereka menganiaya kita akan kecewa. Makanya motivasi kita harus selalu pada Tuhan, pada kemuliaan Tuhan, pada apa yang Tuhan kerjakan, pada belas kasihan Tuhan itu. Sehingga kita harus memuliakan Tuhan. Jadi
motivasi kita jangan sampai manusia akan mengecewakan kita. Ya. Gimana caranya mereka juga bisa mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Mereka tahu bahwa ada Bapa di surga yang sifatnya kasih dan meluapkan kasihnya pada mereka, mencurahkan kasih pada mereka. Ya. Persembahan yang hidup di perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama membawa persembahan yang mati, korban binatang. Tapi perjanjian baru, Tuhan maunya persembahan itu hidup. Hidup untuk Tuhan, hidup untuk Kristus. Ya, ingat kalau saya ngomong gini bukan karena saya sudah hebat, sudah bisa hidup untuk Kristus dengan sempurna, bukan. Ini saya sedang membagikan apa yang saya tahu. Saya juga lagi belajar. Ya. Setiap hari berdoa sama Tuhan supaya diberi kekuatan untuk bisa menjadi persembahan yang hidup, berkenan pada Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar. Gitu. Persembahan yang hidup itu bertolak belakang dengan di perjanjian lama, persembahan yang mati. Gimana kita bisa menjadi persembahan yang hidup? Kita harus lahir baru dulu. Gimana orang lain bisa menjadi persembahan yang hidup? Kita harus memberitakan Injil supaya mereka lahir baru, supaya mereka bisa mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang hidup, sama seperti di Yohanes 4 tadi. Ya. Yang kudus itu artinya terpisah. Kita hidup terpisah dari cara-cara dunia, dari cara-cara dosa, dari hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Dan satu lagi, hidup kudus itu enggak cuma terpisah dari dunia, tapi hidup kudus itu terpisah dari dunia dan mendekat kepada Allah. Itu ada di Yeskiel 36. Ya, orang Kristen zaman sekarang hanya terpisah dari dunia, terpisah dari dosa, tapi dia enggak mendekat kepada Allah. Buktinya apa? Lihat aja lifestyle mereka. Ya, mereka lebih mirip Kristus atau lebih mirip artis Korea atau lebih mirip rapper Amerika. Nah, ya, kita bisa lihat. Jadi kudus itu terpisah dan mendekat pada Allah. Jadi kalau kita memberitakan kemuliaan Tuhan, menginjili orang, Roh Kudus bekerja, mereka lahir baru, percaya, mereka akan menjadi persembahan yang kudus, yang dipisahkan Tuhan. Kita menjadi alatnya, mereka dipisahkan Tuhan menjadi persembahan yang kudus juga. Begitu selanjutnya. Ketika mereka memberitakan ke orang lain, begitu selanjutnya. Ya. Lalu berkenan. Gimana caranya menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah? Ya kembali lagi ke teologi ya. Kita harus tahu cara-cara yang benar, yang selaras dengan firman Tuhan, confirm dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Makanya itu jadi berkenan. Ya. Ingat, saya ngomong gini bukan karena saya sudah sempurna, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama setiap hari kita berdoa, mohon sama Tuhan diberi kekuatan supaya kita bisa berkenan hidup ini kepada Tuhan. Ya. Kita juga bisa harus membawa orang lain supaya hidup mereka menjadi berkenan. Mereka harus tahu Tuhan sudah mengaruniakan tubuhnya, merelakan tubuhnya untuk ganti kita di dalam hukuman. Jadi dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau dalam teks Inggris itu adalah ibadahmu yang spiritual. Dalam teks Yunani memakai kata yang sejati itu memakai kata logikos. Logikos artinya reasonable, masuk akal, logika. Jadi itu adalah ibadahmu yang paling masuk akal. Itu juga bisa diartikan spiritual. Logikos itu bisa diterjemahkan menjadi spiritual, rohani. Jadi di situ bisa dikatakan
rohani itu yang harus masuk akal gitu, nggak bisa tuna logika, jangan keluar dari logika. Rohani itu ya logika ya. Anda bisa cek di teks Yunani-nya memakai kata logikos. Jadi aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang paling masuk akal. Jadi kalau kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, itu sudah masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Karena Tuhan sudah merelakan tubuhnya bagi kita. Dan ini orang lain harus tahu, supaya banyak orang-orang yang bisa mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Jadi kenapa sangat penting kita harus menjadi penyembah yang seimbang, memberitakan kemuliaan Tuhan ke orang lain. Dan kita nggak bisa egois. Kalau kita egois, ini semua nggak bisa terjadi ke orang lain. Nggak usah takut surga penuh, nggak usah takut, masih banyak tempat di surga. Paling kita desek-desekan tok, nggak mungkin kita nggak kebagian tempat ya. Makanya tetap memberitakan kemuliaan Tuhan melalui penginjilan, misi ya. Ini sudah menit ke-26. Besok sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.